Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul, menyaksikan dan mempresentasikan mengenai jenis debat dan presenter. Kepada dosen pengampu Dr. Anas Saraswati MPD yang saya hormati dan kepada Ibu Dahlia Rineva MPD yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Hijriati Fauziah dengan EPM 20, 50, 60, 107 dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Novaliana Asifa dengan NPM 20, 50, 113. Untuk pemateri pertama yaitu Hijriati Fauziah, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Itu masih di mute. Masih di mute, jadi. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dari NPM 20506007. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian debat dan presenter. Aris Mintaraga 2002 halaman 3 menyatakan, debat merupakan silang pendapat tentang tema tertentu untuk dijabarkan dalam topik tertentu antara pihak pendukung dan penentang melalui dialog formal dan terorganisasi. Sedangkan menurut Tarigan tahun 1983 halaman 86 menyatakan pada dasarnya debat merupakan suatu latihan atau praktik persengketaan atau konversi debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya satu usul tertentu yang didukung oleh pihak pendukung atau afirmatif dan ditolak oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Debat juga adalah kegiatan adu argumentasi baik secara perorangan atau kelompok atau juga bisa disebut dengan tim. Dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan, sedangkan presenter adalah seorang yang membawakan dan menyampaikan sebuah informasi atau narasi dalam sebuah program acara di stasiun televisi. Seperti program acara berita, kuis atau game show, infotainment, acara olahraga, dan reality show. Menurut Latif dan Utut 2013 halaman 167, orang yang tampil di depan kamera dan membacakan berita dari studio atau orang yang membawakan segala jenis program televisi dari studio bisa juga disebut ancor atau reader. Presenter orang yang bekerja dengan presenter juga bekerja mengandalkan suara dan kemampuan bahasa yang dilengkapi dengan keterampilan dalam membawakan suatu acara. Nah, jenis debat itu ada 3. Yang pertama ada debat parlementer. Debat parlementer biasa disebut debat majelis atau assemble or parliamentary debat. Merupakan debat yang bertujuan untuk mendukung undang-undang yang akan dibentuk, dievaluasi, hingga disahkan. Debat parlementer ini lebih formal dan lebih bersifat kenegaraan. Oleh karena itu, aturan dan prosedur yang berlaku juga lebih ketat. Jadi, debat parlementer itu adalah debat yang bersifat kenegaraan. Yang kedua, ada cross-examination debating. Cross-examination debating atau biasa disebut debat untuk pemeriksaan ulang. Debat ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah dilakukan dahulu. Biasanya, debat ini disertai dengan banyak pertanyaan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pertanyaan yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat si penanya. Yang terakhir, yang ketiga ada formal konvensional or educational debating. Debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat pendidikan ini bersifat mengarah pada hal baik untuk kedua belah pihak. Secara pelaksanaannya, sifat debat jenis ini adalah kompetitif karena bertujuan untuk membentuk mentalitas dalam menyampaikan pendapat dan pada akhirnya ingin mengembangkan keterampilan di antara peserta debat. Walaupun disebut dengan konvensional, debat pendidikan memiliki proses yang tetap memenuhi unsur debat. Terus ada jenis-jenis presenter. Jenis-jenis presenter ini ada 2 yang khususnya. Terus yang ke-1 ada
Ada presenter berita dan presenter acara. Nonop ke heula ih. Oh ini. Ini dipotong oh ya. Iya, sok. Terus selain jenis-jenis debat juga ada jenis-jenis presenter. Yang pertama ada presenter berita. Presenter berita adalah presenter yang yang bertugas untuk membacakan sebuah berita. Dia tidak terlibat dalam proses peliputan serta penentuan sebuah kriteria berita. Materi berita yang dibacakannya telah disusun dan disiapkan oleh redaksi pemberitaan. Contohnya presenter berita itu kayak yang di film-film Liputan 6. Nah, sekarang yang lagi fenomenal itu berita gempa bumi di Cianjur. Yang kedua, presenter acara. Presenter acara yaitu presenter yang bertugas membawakan sebuah program acara. Namun tidak terlibat dalam konsep persiapan serta tanggung jawab dengan jalannya acara. Acara yang dibawakan telah dipersiapkan dan diproduksi oleh masing-masing stasiun televisi atau rumah produksi, seperti presenter musik, infotainment, dan quiz. Nah, presenter acara ini seperti yang di film-film. Contohnya yang di Dangdut Academy itu disebut dengan presenter acara, seperti ada Irfan Hakim, Ramji, Gilang, dan lain-lain. Nah, dan ada juga sedangkan secara umum presenter dibagi menjadi 3 jenisnya. Ada continuity presenter. Continuity presenter berfungsi sebagai jeda dan perangkai dari suatu acara ke acara lainnya. Penampilan mereka cenderung santai. Biasanya mereka juga sedikit mengulas materi yang segera hadir dengan tujuan membuat pemirsa penasaran dan tidak berganti channel ke stasiun TV lainnya. Selain itu, penyiar ini sering memberikan kiat khusus berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Keberadaan continuity presenter ini bisa membantu memasarkan sebuah acara. Yang kedua ada host. Host digambarkan sebagai orang yang memimpin sebuah acara tertentu. Keberadaan host begitu identik dengan cara yang dibawakannya. Selain jenis acara, figur, host yang bersangkutan juga memiliki peranan penting. Kehadiran seorang host yang berkarakter akan menjadi daya tarik sebuah acara. Prosedur sebuah acara sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih host. Yang ketiga ada ancor. Nah, ancor jika istilah host lebih banyak digunakan kepada seseorang yang membawakan acara non-berita. Maka istilah ancor khusus diberikan kepada seseorang yang membawakan atau menyajikan berita. Menurut Wirnita tahun 2015. Sedangkan menurut Baksin halaman 200 tahun 2000 halaman 156 menyatakan Ancor selain bertugas sebagai penyaji berita juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau menjadi moderator untuk membantu diskusi panel yang masing-masing narasumber baik yang diwawancarai maupun para panelis. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Hijrianti telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai fungsi debat. Fungsi debat terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, membangun daya analitis terkait dengan keahlian untuk menyimak dan memahami lawan debat. Yang ketiga, merangsang keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, belajar mengungkapkan hasil pemikiran orang lain. Dan yang terakhir, melatih berbicara secara runtun dan kasar. Selanjutnya ada manfaat debat. Menurut Brown Hall, tahun 2011, halaman 5, yang pertama itu merangsang kemampuan berpikir kritis melalui berbagai cara. Yang kedua, merangsang penelitian terhadap topik yang kontroversial. Yang ketiga, menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif dari suatu isu. Yang keempat, yaitu belajar berpikir sistematis dan analitis. Yang kelima, belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran kepada orang lain. Selanjutnya ada apa sih tugas presenter? Nah, tugas presenter pada dasarnya yaitu suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari seseorang. Dalam hal ini, presenter memiliki beberapa tugas, diantaranya yaitu membawakan acara televisi sesuai dengan apa yang telah dirondonkan oleh prosedur.
mampu membawa suasana agar audiens tetap tertarik dengan tayangan yang disajikan. Memberikan contoh yang baik kepada audiens karena disaksikan oleh audiens atau khalayak luas. Menyiapkan siaran acara yang ia bawakan, salah satunya dengan latihan dan memahami materi siaran. Selanjutnya ada ragam bahasa presenter yang terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu ragam bahasa dilihat dari segi tempat, di mana ragam bahasa dilihat dari segi tempat ini terbagi menjadi 4, yaitu tempat dapat mengakibatkan variasi bahasa atau dialek, bahasa daerah, yang kedua ada bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai oleh penutur yang tinggal di daerah tertentu dan sering dihubungkan dengan suku bangsa. Yang ketiga yaitu ada kolokial, di mana kolokial ini biasa juga disebut sebagai percakapan dan kadang-kadang disebut sebagai bahasa pasar. Yang keempat ada vernacular, yaitu bahasa lisan yang belum distandarisasi dan berlaku sekarang pada daerah atau wilayah tertentu. Yang kedua ada variasi bahasa dilihat dari segi waktu. Hal ini biasa terjadi karena perbedaan waktu yang menyebabkan perbedaan makna untuk kata-kata tertentu. Misalnya kata juara yang dahulu bermakna kepala penyambung ayam, namun sekarang bermakna orang yang memperoleh kemenangan dalam perlombaan atau pertandingan. Yang ketiga yaitu variasi bahasa dilihat dari segi pemakai. Variasi bahasa dilihat dari segi pemakai dapat dibedakan atas 5 hal. Yang pertama yaitu jenis kelamin penutur. Yang kedua adalah monolingual, adalah penutur bahasa yang hanya mempergunakan satu bahasa saja. Yang ketiga yaitu role, yang merupakan peranan yang dimainkan seorang pembaca dalam interaksi sosial. Yang keempat yaitu status sosial sebagai pemakai bahasa. Dan yang terakhir adalah faktor umur. Yang keempat yaitu variasi bahasa dilihat dari segi situasinya. Variasi bahasa dilihat dari segi situasinya dapat dibagi atas beberapa hal. Yang pertama yaitu bahasa dalam situasi resmi atau formal. Yang kedua yaitu bahasa dalam situasi tidak resmi atau informal. Selanjutnya ada variasi bahasa dilihat dari statusnya. Variasi bahasa dilihat dari statusnya dapat dibagi atas yang pertama yaitu bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa lingual franca, bahasa pengantar, dan bahasa resmi. Dan yang terakhir ada variasi bahasa dilihat dari segi pemakaiannya. Variasi bahasa dilihat dari segi pemakaiannya dapat dibagi atas yang pertama diglosia, kreol, bahasa lisan, pidgin, register, repertoris, reputation, bahasa standar, bahasa tulis, kata sapaan, ken, dan jargon. Mungkin untuk materinya sekian, dan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Selanjutnya untuk kesimpulan, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, debat adalah kegiatan adu argumen, baik secara perorangan atau kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Jenis-jenis debat dibagi menjadi 3, yaitu debat parlementer, cross-examination debating, formal konvensional, or education debating. Fungsi debat yaitu untuk melatih keterampilan berbicara dan mendukung komunikasi serta interaksi menjadi lebih bermakna dan terorganisir. Presenter adalah seseorang yang membawakan dan menyampaikan sebuah informasi atau narasi dalam sebuah program baik TV, talk show, infotainment, dan lain-lain. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk penutup mungkin kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.